Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Novi pada mata kuliah evaluasi pembelajaran IPA. Kemarin kita sudah membahas tentang prinsip dan alat evaluasi. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang masalah tes. Saya yakin semua mahasiswa sudah pernah mengikuti tes. Betul ya? Lalu, pengertian tes itu sendiri apa? Ya, ada yang mengatakan ujian, Bu. Oke, tidak apa-apa. Jadi, istilah tes itu sendiri berasal dari kata testum. Ini bahasa Prancis kuno yang artinya piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Ada juga yang mengartikan sebagai sebuah piring dari tanah. Nah, banyak ahli yang mengembangkan tes ini untuk berbagai bidang. Tetapi yang terkenal adalah sebuah tes intelijensi yang disusun oleh orang Prancis yang bernama Binet. Kemudian disempurnakan oleh Simon sehingga dikenal sebagai tes Binet-Simon. Ini tahun 1904. Sebetulnya mereka berusaha membeda-bedakan anak menurut tingkat intelijensinya. Nah, dari mereka lah kita mengenal istilah umur kecerdasan atau mental age, umur kalender atau kronologi age, dan indeks kecerdasan. Oke, sudah paham ya pengertian tes? Oh, belum? Oke. Ada juga yang mengartikan bahwa tes ini merupakan salah satu cara penilaian yang dirancang dan dilaksanakan kepada peserta didik pada waktu dan tempat tertentu, serta dalam kondisi yang memenuhi syarat tertentu. Oke, paham semuanya ya? Nah, selanjutnya ada beberapa istilah yang berhubungan dengan tes, yaitu tes itu sendiri, kemudian testing, ada testi, dan tester. Nah, inilah istilah-istilah yang ada dalam tes atau yang biasa terdapat dalam tes. Pengertian dari tes itu sendiri apa? Merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, untuk melaksanakan tes ini tergantung dari petunjuk yang diberikan. Misalnya, melingkari salah satu huruf di depan pilihan jawaban. Ada lagi, menyilang salah satu huruf di depan pilihan jawaban. Ada juga, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat. Jadi itu salah satu atau beberapa petunjuk. Kemudian, testing. Apa itu testing? Testing adalah keadaan pada waktu tes itu dilaksanakan. Dapat juga dikatakan saat pengambilan tes. Ya, ini identik dengan waktu tes. Kemudian testi. Apa itu testi? Testi adalah respon atau seseorang yang sedang mengerjakan tes. Bisa juga disebut sebagai objek evaluasi. Nah, orang-orang inilah yang akan diukur baik mengenai kemampuan, minat, bakat,
pencapaian, dan sebagainya. Kemudian istilah yang terakhir adalah tester. Tester ini adalah orang yang diserahi untuk melaksanakan pengambilan tes terhadap responden. Bisa juga disebut sebagai subjek evaluasi. Tetapi ada kalanya hanya orang yang ditunjuk oleh subjek evaluasi untuk melaksanakan tugasnya. Nah, beberapa tugas tester yaitu 1. Mempersiapkan ruangan dan perlengkapan yang diperlukan. 2. Membagikan lembaran tes dan alat-alat lain untuk mengerjakan. 3. Menerangkan cara mengerjakan tes. 4. Mengawasi responden saat mengerjakan tes. 5. Memberikan tanda-tanda waktu. Yang keenam, mengumpulkan pekerjaan responden. Dan yang ketujuh, mengisi berita acara atau laporan yang diperlukan. Jadi, itulah tugas dari tester. Kemudian, ada ciri-ciri tes yang baik, yaitu validitas, reliabilitas, praktibilitas, dan ekonomis. Kita akan jelaskan satu persatu, yaitu validitas. Ini merupakan sebuah kata benda, sedangkan valid adalah kata sifat. Nah, dalam membicarakan evaluasi, pada umumnya orang hanya mengenal istilah valid untuk alat evaluasi atau instrumen evaluasi. Sebuah data atau informasi dikatakan valid apabila sesuai dengan keadaan kenyataan. Misal, informasi tentang si A pendek karena tingginya tidak lebih dari 140 cm. Dan data tersebut dikatakan valid apabila memang sesuai dengan kenyataan bahwa tinggi A kurang dari 140 cm. Jika data yang dihasilkan dari sebuah instrumen valid, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut valid karena dapat memberikan gambaran tentang data secara benar sesuai dengan kenyataan atau keadaan sesungguhnya. Contoh, untuk mengukur besarnya partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar, bukan diukur melalui nilai yang diperoleh pada waktu ulangan, tetapi dilihat melalui kehadiran, terpusatnya perhatian pada pelajaran, ketepatan menjawab. Nah, ada beberapa macam validitas, yaitu validitas logis, validitas ramalan, dan validitas kesejajaran, atau logical validity, predictive validity, dan concurrent validity. Untuk validitas ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ciri yang kedua adalah reliabilitas. Dalam bahasa Indonesia, kata reliabilitas diambil dari kata reliability. Dalam bahasa Inggris, berasal dari kata reliable, artinya dapat dipercaya. Seseorang dikatakan dapat dipercaya jika orang tersebut selalu bicara ajeg, tidak berubah-ubah pembicaraannya dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan tes. Tes dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap
apabila diteskan berkali-kali. Nah, sebuah tes dikatakan reliabel apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Dengan kata lain, jika para siswa diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada dalam urutan atau ranking yang sama dalam kelompoknya. Meskipun hasil tes pada pengetesan kedua lebih baik, akan tetapi karena kenaikannya dialami oleh semua siswa, maka tes yang digunakan dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi. Misal, Novi, tes pertama itu mendapatkan nilai 70. Dia ranking kedua. Sedangkan Dewi mendapatkan nilai 80. Dia ranking 1. Beberapa saat kemudian atau beberapa bulan kemudian dilakukan tes lagi dengan tes yang sama. Novi nilainya naik menjadi 80. Sedangkan Dewi nilainya naik menjadi 90. Nah, inilah yang dikatakan reliabel atau tes tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Meskipun Novi nilainya meningkat dari 70 ke 80, tetapi urutan atau rankingnya tetap sama baik tes pertama maupun tes kedua, yaitu ranking kedua. Paham ya? Oke, kemudian ciri tes yang ketiga adalah objektivitas. Objektif berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi. Lawan dari objektif adalah subjektif. Artinya, terdapat unsur pribadi yang mempengaruhi. Sebuah tes dikatakan objektif apabila dalam melaksanakan tes tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhinya, terutama terjadi pada sistem scoringnya. Apabila dikaitkan dengan reliabilitas, maka objektivitas menekankan ketetapan pada scoring. Sedangkan reliabilitas menekankan ketetapan dalam hasil tes. Ada dua faktor yang mempengaruhi subjektivitas dari suatu tes, yaitu bentuk tes dan penilai. Tes yang berbentuk uraian akan memberikan banyak kemungkinan kepada si penilai untuk memberikan penilaiannya menurut caranya sendiri. Maka hasil dari seseorang yang mengerjakan soal-soal dari sebuah tes akan dapat berbeda apabila dinilai oleh dua orang penilainya. Untuk menghindari masuknya unsur subjektivitas dari penilai, maka sistem scoringnya dapat dilakukan dengan cara sebaik-baiknya, antara lain dengan membuat pedoman scoring terlebih dahulu. Nah, faktor yang kedua atau penilai, yaitu subjektivitas dari penilai akan dapat masuk secara leluasa, terutama dalam tes bentuk uraian. Faktor-faktor yang mempengaruhi subjektivitas antara lain kesan penilai terhadap siswa, tulisan siswa, bahasa siswa, waktu mengadakan penilaian, kelelahan, dan sebagainya. Jadi, ada dua faktor ya yang mempengaruhi subjektivitas, yaitu bentuk tes dan penilai. Ciri yang keempat adalah praktibilitas atau practicability. Sebuah tes dikatakan memiliki praktibilitas yang tinggi
apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya. Tes yang praktis adalah tes yang mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Kemudian, ciri yang kelima adalah ekonomis. Yang dimaksud ekonomis di sini adalah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal. Oke, sudah paham ya semuanya untuk ciri-ciri tes yang baik? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kita diskusi pada LMS yang sudah Bu Novi sediakan. Untuk tugas-tugas dan diskusi sudah Bu Novi unggah pada Elena. Silahkan dibuka dan dikerjakan sesuai dengan petunjuknya. Untuk kolom Q&A, silakan lontarkan pertanyaan, kemudian rekan-rekannya menjawab atau merespon. Sekian yang dapat Bu Novi sampaikan. Kita bertemu lagi minggu depan untuk membahas tentang reliabilitas dan validitas. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.